Hai Rajuters, selamat datang di channel YouTube saya, Rosa Galeri Rajut, merajut dengan sepenuh hati. Rajuters, sekarang banyak tersedia bermacam-macam benang untuk merajut, tetapi yang sedang naik daun adalah benang rajut ombre. Benang rajut ombre ini salah satunya dibuat oleh Ocha Handmade. Yuk langsung aja kita ketemu dengan Ocha secara virtual. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk langsung aja. Halo Ocha. Halo kabar? Kabar sehat, puji Tuhan. Iya, sehat Karos ya. juga semoga ya. Sehat iya, sehat, puji Tuhan. Semua sehat pokoknya. Walaupun pandemi, walaupun banyak di rumah, tapi tetap masih ada kegiatan. Artinya kita sehat kan? Iya. Ya, betul. Apa nih lagi kegiatannya apa nih Ocha nih hari-hari? Karena lagi pandemi, jadi saya berkegiatan di rumah aja. Ya, menata rumah. Yang pasti ya bikin benang ombre. Udah termasuk pekerjaan juga itu ya? Iya. Gulung benang. Iya betul. Berarti Mengombre benang udah masuk di waktu saya yang banyak, lumayan. Ngantornya di rumah berarti. Iya betul. Iya. Enak sambil ngurus anak. Bener. Jadi kita nggak usah keluar dari rumah lagi. Sudah banyak kegiatan di rumah. Kalau setiap hari itu ngombre benang ya. Ngomongnya apa? Ngombre benang gitu. Iya, mengombre benang. Sebelumnya Kak Ros ya, saya itu ngucapin terima kasih sudah diundang di konten ini. Dan Kak Ros itu kan sudah membuat konten itu sangat membanggakan prajut di Indonesia, membuat warna baru dan menginspirasi semua prajut di Indonesia. Bangga sekali Kak Ros. Iya, jadi aku juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau diajak join untuk kebaikan banyak perajut lah. Jadi amin, iya benar. Warna baru, jadi nggak cuma hanya merajut aja, tetapi kan ada sisi lain yang harus digali dari perajut-perajut yang lain yang lebih senior. Berbagi inspirasi, berbagi ilmu ya Kak Ros ya. Iya benar. Syukurlah kalau konten ini ternyata membawa kebaikan untuk banyak orang. Iya. Nah, balik ke ngombre benang tuh. Setiap hari itu Ocha gulung benang itu ngombre itu berapa jam? Kalau ditanya jam, saya nggak pernah hitung berapa jam. Yang pasti saya harus siapkan waktu supaya saya bisa menyelesaikan 4-5 gulung aja sehari. Karena kalau sudah lebih dari itu, kita kan duduk lama ya Kak Ros. Jadi ya kurang bagus juga buat kesehatan. Yang penting sih prioritas sih kesehatan itu ya. Jadi ya 4-5 gulung aja. 4-5 gulung aja yang dibuat ya. Iya. Kalau lagi gulung benang itu harus gulung benang itu setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ya, kalau di rumah kan ada asisten rumah tangganya. Jadi saya itu paling hobi-hobi saya aja yang saya kerjakan di rumah. Menata rumah, terus suka tanaman. Jadi pagi itu udah menyapa tanaman dulu, terus ya pasti setelah kegiatan doa dan lain-lain ya, saya lalu harus siapin hari itu saya mau bikin benang apa aja gitu. Sudah itu aja sih. Sudah ada planningnya ya? Iya, di planning dulu. Hari ini saya mau bikin warna apa, atau hari ini saya buat punya siapa gitu. Ada planningnya dulu. Sejak kapan itu Ocha mulai ngombre benang? Saya ngombre benang itu sekitar hampir 3 tahun yang lalu ya Kak Ros. Waktu itu kan sebenarnya ide awal itu dari suka beli benang ombre impor. Iya kan di Indonesia ini kan benang lokal itu terbatas bahan dan warna ya. Jadi untuk wearable sendiri saya itu lebih senang beli impor terus terang aja. Nah sekitar 3 tahun yang lalu itu saya punya komunitas merajut di Balikpapan. Kami itu sama teman-teman suka beli
benang ombre impor dari Turki, dari Belanda. Tahu sendiri kan kalau dari Turki itu dari sana sudah mahal Kak Ros. Sampai sini itu kena ongkir, kena pajak. Dari 150 gram berapa? Cuma jadi sampai sini jadi 200-an. Padahal cuma 150 gram. Apalagi yang dari Belanda Kak Ros. Dari sana aja udah mahal, lumayan banget harganya. Sampai sini kalau kita nggak pinter-pinter kan, ongkir pajaknya kemarin saya aja kena sampai 600-an. Oh iya. Satu gulung. Iya, mahal banget benang ombre. Nah, dari situ kan saya lihat benang ombre ini loose supply. Ya pastilah, saya itu waktu itu mikir, aduh kalau saya repeat order terus mahal, banyak pengeluaran kan. Nah, dari saya lihat benang ombre itu terinspirasilah saya. Saya pikir, ini benang ombre ini kan loose supply, dia itu seratnya itu seperti benang jahit. Nah, dari situ saya coba di benang jahit Kak Ros. Iya, saya coba di benang jahit jadi dan saya coba bikin shawl waktu itu. Tapi Kak Ros, shawl itu kan untuk aksesoris aja, nggak langsung nempel di kulit ya. Jadi ya masih boleh lah dipakai. Terus teman-teman itu pada mereka pengen beli gitu kan. Awalnya sih saya memang pakai sendiri, buat hobi aja sendiri. Terus teman-teman pengen beli, tapi kan kalau mau dijual di pasaran, suami saya sih suka kasih masukan. Kalau mau jual di pasaran nggak bisa kamu serta-merta langsung jual gitu, nggak bisa. Jadi suami bilang, kamu harus tahu bahannya yang bisa orang nyaman dipakai ketika mereka bikin jadi baju misalnya, bisa nyaman dipakai gimana. Akhirnya kan setelah pencarian dan ada teman juga yang punya pabrik benang di Jawa, dan dia, ya kami diskusi sama dia, akhirnya dia dapat special request, ada campuran katunnya Kak Ros. Dan belum sampai di situ aja, kita juga harus tahu kualitas benang ombre itu gimana. Misalnya ketika dirajut, pembagian warnanya ketika dirajut itu pas nggak untuk jadi wearable gitu kan. Jadi di situ saya ada perhitungan. Terus pewarnaan juga Kak Ros. Pewarnaan apakah ketika orang misalnya repeat order, dia mau warna yang sama, misalnya ada kan orang jual benang itu hari ini dia pesan biru, kamu tuh harus langsung beli banyak gitu supaya supaya nanti repeat order kalau kamu kehabisan pas di tengah jalan merajut kehabisan benang kan kamu beli lagi, ada yang warnanya bisa beda kayak gitu kan. Kalau saya itu benar-benar atur gimana supaya pewarnaannya juga ketika orang repeat order tetap sama gitu warnanya, ya gitu. Terus kemasan juga kan harus bagus. Dan akhirnya menentukan harga, baru bisa dijual ke orang. Iya. Gitu. Jadi bahan bakunya itu memang Ocha pesen sendiri ya dari pabrik ya, dari special request sama dengan pabrik ya. Iya betul. Jadi memang khusus untuk wearable ya. Iya. Seandainya dipakai untuk taplak meja gitu bisa juga kan ya? Bisa. Bisa juga. Atau memang ada special request yang untuk taplak meja gitu. Saya mau pesen untuk taplak meja, atau memang sudah wearable sama taplak meja sama aja? Iya, wearable itu kan sama aja sama taplak meja bisa. Nanti kan kita kalau misalnya kalau untuk taplak meja kan bisa kayak tips dari Mam Lana kemarin kan bisa dicuci sama kanji gitu. Biar awet ya, gitu. Biar tahan ya. Biar awet, iya bisa. Jadi dari yang benang ombre ini ada berapa variannya atau hanya satu aja varian yang wearable aja? Oh iya, hanya wearable aja. Cuma satu varian aja sih. Mungkin maksudnya ke depan, dari bahannya kan Kak? Iya. Iya, mungkin ke depan sih. Ke depan ya. Ada project nambah-nambah sedikit-sedikit bahan lain. Iya. Jadi agak masukan sedikit untuk Ocha nih. Aku kan waktu itu pernah pesen benang sama Ocha kan. Terus aku bikin baju. Nah, lagi dikerjain ini, lagi ikut lagi ikut WSO. Nah, aku perhatiin ini memang cocok untuk wearable, tetapi kurang cocok untuk taplak meja.
Karena lemas. Karena lemas. Iya, karena lemas. Jadi kalau untuk taplak meja mesti ombrenya sudah bagus. Kalau untuk baju udah cocok banget. Tapi kurang lemes ya kalau misalnya untuk taplak. Iya. Kurang lemes. Kurang lemes. Kurang kaku. Lemes. Iya. Kurang agak lebih kaku sedikit karena kesannya agak mulur gitu ya. Agak kalau untuk baju bagus. Gitu ya. Iya. Saya memang nggak bikin taplak meja. Iya. Belum pernah bikin taplak meja. Kalau untuk baju banyak bikin baju. Kalau untuk baju gitu ya. Memang bagus, tapi ketika mau untuk taplak dia agak mulur-mulur gitu. Nah, agak ini ya, agak ngaret sedikit ya. Iya. Jadi masukkan aja gitu. Mungkin kedepannya bisa bikin varian lain yang boleh. Khusus misalnya ada apa? Pesanan, Ocha, aku mau itu dong. Bikin taplak meja. Bikin taplak meja tapi ombre gitu. Benangnya khusus. Oke, makasih masukannya. Makasih masukan. Karena saya sih memang spesialis taplak meja ya, jadi agak ngerti sedikit tentang benang untuk taplak meja ya. Oke. Ya, jadi itu ya, mungkin ke depan ditambah lagi variannya. Nggak hanya untuk wearable aja, tetapi bisa juga untuk yang lainnya. Kalau ombrenya sih udah canggih deh. Nah, keistimewaan benang Ocha ini apa sih? Keistimewaan benang saya itu pastinya dari kualitas bahan. Terus ini kan perlu pengerjaan seni ya, Kak Ros. Iya, jadi ya saya usahakan dengan passion saya mengombre benang itu yang menghasilkan warna-warna yang disukai semua orang di prajut di Indonesia gitu. Iya, jadi harus ini ya, lebih baik lagi juga punya style sendiri. Ya, punya style sendiri. Iya. Nah, kalau mau ngombre gitu, hal-hal apa aja yang harus disiapkan Ocha? Kalau ditanya hal apa yang harus disiapkan, saya pertama waktu. Waktu itu penting sekali buat saya karena harus target hari itu harus tercapai. Ya. Kedua hati, karena hati yang gembira itu membuat benangnya jadi bagus. Jadi gulungan ombre saya kan bisa dilihat itu ada bentuk love-nya di tengah itu. Itu kalau saya lagi bad mood bisa jadi grumpy gitu. Sengaja dibuat ada love-nya. Sengaja ada love-nya supaya tersampaikan juga ke customer. Seperti tersenyum, penuh kasih gitu-gitu. Dan kalau misalnya saya lagi bad mood sama anak-anak bisa berantakan tengahnya, mesti diulang. Nah, alat-alatnya apa aja tuh kalau mau ngombre benang? Ya pasti ada pasti benang dan pemintal aja gitu. Penggulung benang ya sama alat itunya. Iya. Ada yang ngebantuin nggak kalau itu pas ngombre? Sampai sekarang sih belum ada yang benar-benar bantuin ya kalau mengombrenya. Kalau yang kecil-kecil ada kadang-kadang dibantuin. Kalau yang ombrenya kan itu kan passion ya, seni gitu. Menurut saya sih dia lebih ke seni ya. Jadi itu passion orang, stylenya nggak bisa diserahin ke orang lain. Jadi ya buat sendiri sampai sekarang. Iya. Harus harus memang kita menyatu benar ya dengan pekerjaan kita, dengan ngombre ya. Harus jatuh cinta banget dengan dia. Ya, betul. Jadi kita tahu apa ininya, hasilnya dari ngombre itu. Iya. Kemudian tadi balik sedikit dong. Ini Ocha ini tinggal di mana sih? Kok tadi sebelumnya bilang di Balikpapan? Iya, saya itu sebenarnya tinggal di Balikpapan, Kak Ros. Cuma karena anak-anak sekolah, jadi nganter anak-anak ke Surabaya. Jadi sekarang ada di Surabaya. Ini sih sana kemari. Oh iya, menetapnya gitu. Tapi di itu Balikpapan.
Harusnya, tapi sekarang semua anak-anak sudah di Surabaya, jadi pandemi juga, jadi saya di Surabaya. Gitu. Soalnya tadi dengar kata-kata Balikpapan, jadi pikirnya kok ada di Balikpapan, sementara aku taunya di Surabaya. Kayaknya semakin hari benang ombre ini semakin banyak peminatnya ya. Gimana? Iya, betul. Apalagi masa pandemi ini, Kak Ros. Sudah dipasarkan kemana aja? Kalau sekarang sih masih di Indonesia, masih sebatas di teman-teman komunitas. Saya belum ada di medsos. Karena Kak Ros, kalau saya pasarin lebih besar lagi, saya kan terbatas pengerjaannya. Jadi saya itu jarang loh bikin iklan, karena saya masih terbatas pengerjaan karena buat sendiri. Jadi ya paling teman-teman di Indonesia memang masih dari Aceh sampai Papua sudah pada beli, teman-teman komunitas ya. Aja gitu. Komunitas rajut ya. Mungkin semakin lama karena semakin terkenal, jadi mesti lebih ini lagi ya. Mungkin ada asisten atau ada apa. Iya betul, ke depan kayaknya memang sudah harus. Dan ini juga kan sempat ke komunitas internasional, kan sudah ada suara-suara dan banyak yang nanya-nanya juga. Iya, banyak yang nanya-nanya juga. Ya nanti mungkin ke depan bisa sampai keluar. Iya. Tapi ya untuk barang-barang benangnya sendiri sudah dipakai di London, di New Zealand, ke Jepang. Dari teman-teman di Indonesia mereka bawa benangnya ke sana, mereka tinggal di sana, mereka bawa. Gitu. Tetap dengan brand Ocha ya? Iya. Sudah nama hitsnya. Iya, nama hits. Kalau artis itu nama panggungnya. Iya, betul. Iya. Nah, kan Ocha kan suka kasih nama-nama tuh ke benangnya itu. Sudah berapa banyak itu yang ada panggilannya, ada namanya? Kalau sekarang di katalog sudah ada 60 macam. Tapi kalau hasil request teman gitu, saya pasti kasih nama semua. Nggak pernah. Jadi walaupun saya kasih nama. Jadi walaupun request saya tetap kasih nama. Oh iya. Jadi supaya nanti kalau misalnya dia kurang, dia mesti beli lagi. Saya sudah tahu yang ini gitu. Saya bisa bikin lagi buat dia ya. Berarti kalau ada request gitu didokumentasi ya supaya iya, tetap betul. Bisa dibuatnya dengan baik lagi setelah ya apabila dia akan pesan lagi. Iya, betul. Benang-benangnya itu warnanya didokumentasi gitu supaya karena kan pernah ada orang misalnya dia pesan yang di luar katalog gitu. Terus dia mau pesan lagi, aku mau minta polos bikin lengannya gitu misalnya. Bikin lengannya aja. Nah, saya kan harus tahu step-step ombrenya warnanya apa. Jadi kalau tidak ditulis saya pasti miss kan gitu. Ya harus tulis, memang harus didokumentasi. Harus dicatat. Iya. Itu kayaknya spesifik banget ya ini aku suka loh dengan benang Ocha ini ya. Gradasinya itu bagus loh. Coba ya. Ini pasti perlu keahlian khusus ya untuk buat ini ya. Iya, saya itu berusaha loh Kak Ros, itu saya usahakan misalnya dalam satu gulungan, misalnya contoh Spirit of Phoenix, atau misalnya ini Seven Chakra aja, misalnya ini Seven Chakra. Ini misalnya ada orang beli 2 gulung gitu, harus sama gitu dia punya pembagian perhitungan warnanya gitu. Supaya kalau dia bikin baju misalnya depan belakang gitu, kalau ndak sama kan lucu. Jadi ya jadi saya tuh usahain kayak gitu. Wah, harus itu ya, memang ada keahlian khusus untuk ngombre benang ini ya. Nah, di masa pandemi ini gimana? Nggak menurun ininya permintaan benang ombre ini ya? Malah masa pandemi ini orang banyak di rumah, malah banyak yang perajut-perajut baru, beginner bermunculan kan Kak Ros. Jadi ya malah makin rame. Iya. Terus saya juga kan
sebenarnya sudah harus punya asisten rasanya. Cuma karena pandemi nyari asisten masih susah. Jadi ya buat sendiri dulu. Iya, tapi memang ke depan memang harus ada asistennya ya. Iya sepertinya ya. Kalau buat benang itu kan ada nama-namanya. Itu terinspirasi dari mana pengaturan warna benangnya itu? Ya pasti selain terinspirasi dari media sosial, dari teman-teman yang request, banyak juga yang saya buat sendiri. Contoh, aku pernah bikin White Thursday Kak Ros. Itu ada orang mau order. Saya itu mau bikin taplak meja gede buat Paskah di altar pastor gitu kan. Jadi gede banget gitu. Terus dia itu barusan 10 menit gitu aku langsung kasih lihat dia, ini loh aku sudah buat, sudah jadi. Dan terciptalah warna White Thursday itu, Kamis putih. Dia seneng banget, seneng deh aku. Kayak gitu kan passionnya, aduh senengnya. Terus pernah Spirit of Phoenix itu ya. Spirit of Phoenix, waktu itu kan zaman lagi Putri Indonesia. Putri Indonesia pakai baju namanya Spirit of Phoenix, warna merah menuju ke hitam. Nah itu saya terinspirasi dari seperti itu. Gitu Kak Ros. Iya, jadi bisa datang dari mana aja ya. Mungkin kalau ngelihat makanan yang warna-warni, ngelihat puding yang warna-warni gitu bisa jadi inspirasi juga ya. Bisa datang dari mana? Iya benar. Iya. Kemarin kan saya collab sama teman-teman Papua. Dia bikin sendal. Warna-warnanya terinspirasi dari itu burung cendrawasih. Jadi iya. Ya, ada kuning, orange, hijau. Warna-warna Papua itu bagus-bagus loh. Warna-warna terang. Iya, karena ada orange, hijau, bener. Iya, terinspirasi dari burung cendrawasih itu. Jadi kalau ngelihat burung cendrawasih itu, nah dia bikin untuk sendalnya gitu. Jadi bisa datang dari mana aja ya ini inspirasi untuk ngombre itu ya. Sekarang tampilan packingnya berubah ya, lebih bagus ya Ocha ya. Oh iya dong, harus maju terus, harus tampil terus maksimal kemajuannya harus. Itu suami saya biasanya, kamu harus begini, kamu harus harus. Suami sangat harus mendukung. Tambah kemasannya harus dibagusin gitu. Suami sangat mendukung. Dia pokoknya kalau pokoknya dalam berkarya mendukung sekali suami saya itu. Anak-anak ngasih masukan, support. Anak-anak juga mendukung sekali. Seneng ya kalau kita didukung dengan anak-anak. Kalau lagi berkarya gitu. Banyak kerjasama dengan itu nggak Ocha? Dengan penyelenggara WSO. Ya mungkin bukan kerjasama itu, tetapi penyelenggara WSO ya, penyelenggara WSO bilang, oh kalau mau perlu benangnya ke Ocha aja gitu. Mungkin gitu ya? Iya itu mengalir begitu aja sih dulu itu. Saya tadinya murid aja, terus cocok sama kelasnya. Kelas WSO-nya kan wearable, bikin baju. Ya cocok sama yang Milana Eagle itu kan. Kelasnya WSO baju-baju cocok. Ya akhirnya sampai sekarang ya berkolaborasi kita cocok sudah. Sekarang juga saya sama Oma Liong juga kalau bikin baju. Nah kan sekarang udah ada juga yang ngombre selain Ocha, banyak lah ya. Bahkan di daerah-daerah di Palembang pun udah mulai ada yang ngombre sendiri. Itu gimana? Merasa tersaingi? Iya, justru Kak Ros saya bersyukur sekali. Berarti karya saya sudah menjadi inspirasi yang baik ya buat mereka. Dan ya saya harap mereka ya lebih mementingkan apa itu kualitas, ya gitulah. Terus juga membantu Ocha misalnya kalau terlalu banyak orderan, ya betul, bisa pesan ke mereka atau mereka bisa ini sendiri, bikin sendiri juga ya. Iya terbantu juga sih dengan adanya mereka, betul. Jadi nggak merasa tersaingi, malah terbantu ya.
Iya, betul. Betul. Ada pengalaman khusus nggak kalau misalnya ada yang request gitu, pengalaman dari teman-teman itu? Selama ini sih masih batas wajar-wajar aja, masih baik-baik aja. Kalau sebatas komplain kayaknya masih dalam batas kewajaran aja gitu. Iya. Malah justru komplain itu untuk perbaikan ya? Ah betul, itu perbaikan masukan buat kualitas. saya. Iya. Bener. Suka dukanya ngombre ini apa? Banyak sukanya. Banyak sukanya. karena saya ini hobi, saya senang dengan, saya punya passion di situ, jadi ya apa ya, minat saya kan di situ kan passion saya, jadi kadang suami suka sudah berhenti aja, ingat kesehatan gitu. Dukanya hampir nggak ada. Selama ini customer sih fine aja, tapi cuma 1-2 aja pernah. Dari sekian banyak ya persentasenya kecil lah. Iya, ya. pasti iya kecil sekali. Saya biasanya ganti lagi. Iya. Nah, selain ngombre, ngerajut juga ya, Ocha ya? Iya, Kak Ros. Saya kalau bosan jenuh di ombre, saya pindah ke rajut. Masih sempet di sela-sela ngombre itu masih sempet untuk ngerajut ya? Masih, iya masih. Iya, iyalah bagus lah. Masih. Jadi ngombre dengan benang sendiri ya? Iya betul. Saya suka ikut WSO juga dengan ya Milana, WSO-nya Oma. Bahkan itu ya mengeksplor ya dengan benang sendiri. Oh nanti hasilnya begini. Kalau untuk baju ini pewarnaannya harus begini kan. Kalau untuk baju itu agak susah ya, apalagi kalau ada yang berlengan gitu ya. Kalau benang ombre itu takutnya agak nanti benang lain kiri kanan lengannya. Saya sih belum pernah sih bikin baju dengan benang ombre, baru pertama kali ini. Biasanya saya kasih masukan ke orang yang pesan. Kamu kalau bikin baju ini, kamu harus tambah untuk lengan. Untuk lengan saya sudah kasih masukan. Kamu untuk lengan pakai warna yang ini gitu. Biasanya gitu. Iya. Lengkap lah berarti ya. Apa sih? Jadi kita juga yang bisa pesen, request. Kita juga yang pesen nggak bingung-bingung gitu, malah diarahkan ya oleh Ocha ya. Iya benar. Untuk merajutnya ya. Jadi lebih gampang, lebih mudah untuk merajut dengan benang ombre ini. Nah, belajar rajutnya itu kapan? Udah lama? Dari siapa belajar rajutnya? Iya pastinya saya itu belajar rajut dari mama dari kecil, tapi kan sempat SMP itu saya jual-jual ikat rambut gitu. Banyak teman-teman yang suka, akhirnya jualan. Terus ya berhenti kuliah, SMP kuliah berhenti. Barusan mulai awal-awal lagi hamil anak saya 16 tahun yang lalu. baru mulai setelah vakum, baru mulai lagi sekitar 16 tahun yang lalu itu. Sampai sekarang terus rajut. Jadi seneng gitu merajut itu. Merajut terus karena kan di situ banyak ilmu Kak Ros. Iya benar. Iya. Ilmu itu kemarin Mbak Lana bilang ilmu kesabaran, ilmu untuk berjuang. Kan merajut ini berjuang loh. Bersabar. Jadi semakin sabar. Semakin terapi kesabaran. Iya. Bahkan ada satu psikolog bilang kalau kita merajut itu dalam keadaan hening. Nah, itu juga bisa untuk kita berdoa, mendoakan. Apalagi kalau kita membuat rajutan ingin menghadiahkan ke seseorang gitu ya. Oh iya benar. Jadi kayak doa gitu. Iya, semoga nanti yang memakai ini hidupnya sukses, senang melihatnya. Begitu. Pernah ada di konten YouTube saya juga itu dengan seorang psikolog. Jadi ketika kita merajut itu kita dalam keadaan hening, nah bisa sambil doa, sambil apalah yang lainnya yang bermanfaat. Iya betul. Jadi ini sekali banyak ininya ilmunya kalau manfaat untuk merajut ini ya.
di rumah aja, bisa sambil ngurus anak-anak. Anak-anak kan senang kalau mamahnya di rumah kan. Kalau pulang sekolah, kalau pulang sekolah, suami juga senang istrinya di rumah aja. Iya, ada lu murid saya, bukan murid ya, belajar sama aku. Katanya, aduh Mbak Rosa, semenjak aku ngerajut nih suamiku seneng katanya, karena mulai jarang ke mall katanya. Iya betul. Karena banyak rajut di rumah, jadi jarang nge-mall dia ininya. Jadi jarang shopping jadinya. Shoppingnya benang. Jadi suaminya seneng, iya. Iya. Dulu kuliahnya apa? Di fakultas apa? Yes. Ada nggak hubungannya dengan fakultas teknik? Ada nggak hubungan? Saya arsitek. Oh arsitek. Oh iya. Berarti sedikit banyak ada lah ya hubungannya dengan ngombre ini. Iya betul. Di ombre ini saya harus terapkan apa itu estetika bentuk dari apa itu proses desain yang aku dapat dari sekolah pelajaran kuliah itu ada di situ semua. Ada ya, ya seneng. Iya. Aduh beda dengan aku kuliah pertanian tapi ujung-ujungnya ngerajut. Oh. agak nggak nyambung. Kalau arsitek masih nyambung dengan desain ngombre ini ya. Iya, seni. Iya. Oh, kuliah pertanian ya Kak Ros? Dulu kuliah pertanian. Kuliah pertanian. Ujung-ujungnya ngerajut. Jadinya merajut, ujung-ujungnya merajut. Bisnisnya ngerajut. Tapi yang penting di rumah. Ya itu di rumah. Karena dulu sama suami nggak boleh kerja kan, harus ngurus anak. Kasihan juga lah kalau anak-anak ditinggalin. Jadinya ya itu ngerajut. Bahkan kalau hamil itu udah tahu hamil langsung bikin project taplak meja makan. Nah jadi ada masing-masing. Oh, waktu mama hamil kamu ini taplaknya waktu mama hamil yang. Oh ya? Iya. Jadi kalau udah tahu hamil, pasti proyeknya taplak meja makan. Kalau aku Kak Ros, ya, sebenarnya awal-awal itu suka bikin home decor. Jadi kayak aku bikin basket, bikin amigurumi buat home decor gitu. Seneng karena kan nata-nata rumah toh, interior design gitu kan, seneng aku yang gitu-gitu sebenarnya. Karena kesini jadi suka wearable karena benang ombre ini juga jadi ke wearable. Oke lah. Ada pesan-pesan khusus nggak untuk perajut dulu? Ya buat perajut Indonesia, terus berkarya, menghasilkan karya itu pasti menginspirasi banyak orang. Awalnya dari buat diri sendiri, tapi akhirnya lama-lama bisa buat orang lain, buat bisa menjadi berkat buat kita pribadi, ya kan? Bisa menghasilkan Kak Ros. Iya. Kalau pesan-pesan untuk yang pengombre benang juga, yang mulai mengombre benang, ya pasti pentingkan kualitas. Dan seni itu kan datang dari style kita masing-masing ya. Jadi pasti masing-masing punya style sendiri. Terus berkarya lah. Fokus. Kalau kita fokus itu pasti jadi hasil ombrenya bagus. Soalnya udah pengalaman sih ya. Iya. Kak Ros gimana sekarang di mana? Di Palembang ya Kak Ros? Di Palembang, iya di Palembang. Iya. Di Palembang. Di Palembang. Passion merajut itu besar ya Kak Ros. Saya itu banyak loh orang Palembang pesan benang ombre. Iya banyak sekali. Iya. Sumatera banyak sekali Sumatera. Iya. Iya Kak. Ya itulah mungkin karena pandemi ini ya. Kemudian itu. Iya makin banyak ya. Apa sih wajah baru ya, benang ombre ini kan wajah baru untuk perajut-perajut gitu. Benar. Jadi apalagi perajut-perajut yang suka mengeksplor. Jadi kalau ada benang baru, coba itu coba benang ini, nah gitu. Yang kemarin aku pesan terakhir itu, nah itu untuk ini, untuk
perajut yang baru ketemu benang ombre ini, terus kepengen mencoba gitu. Oh, Kak Ros punya toko juga kan ya? Aku lihat di itu punya toko rajutan. Galeri lah untuk kadang-kadang jadi tempat ngumpul perajut-perajut juga. Jadi cita-cita saya itu pengen bikin kayak gitu juga. Bagus sih. Apalagi di Surabaya kan rame. Rame di Surabaya sini. Iya. Pertama kan saya memang hobi. Jadi laku nggak laku saya itu perlu nggak perlu. Pokoknya kalau apa yang saya mau buat, saya buat aja gitu. Pokoknya dibuat aja. Mau orang tertarik kah, mau orang nggak tertarik, terserah. Pokoknya hati saya senang untuk membuatnya gitu. Terus lama-lama kok ada orang gereja yang, oh itu Bu Rosa tuh bisa ngerajut tuh, yuk karena kita belajar aja sama Bu Rosa. Ada beberapa yang tertarik, kira-kira 10 orang gitu ya. Dari 10 orang itu yang jadi bener itu paling cuma 3. Yang lainnya kan gugur. Tapi nggak apa-apa, nggak patah semangat gitu. Berawal dari ruang tamu, pindah ke teras, pindah ke garasi, terus. Ini di rumah ya itu? Tokonya. Iya, di sebelah rumah. Kemudian dibuatin anakku yang itu. Yang biar mamah nyaman lah untuk ngerajut itu. Iya, seneng. Aku juga mau di rumah aja. Biar bisa sambil jaga anak-anak kan. Iya. Kalau pisah toko jauh-jauh sendiri susah. Kalau harus itu pindah itu. Jadi waktuku santai aja. Mau istirahat. Iya, betul. Enaknya gitu kalau di rumah. Kalau nanti sudah toko tutup saya masih mau merajut, ya udah tetap aja di sini nih, di kursi ini nih saya tetap merajut aja sepanjang sampai saya lelah sendiri gitu. Kalau di toko kan harus ke toko, nanti pulang lagi. Aku ya bersyukur Kak Ros dapat kerjaan kayak gini. Bersyukur sekali. Tuhan menyiapkan kita masing-masing pada waktunya. Dengan caranya pada waktunya. Iya, betul. Oke deh. Ocha, terima kasih banyak karena sama-sama Kak Ros mau collab dengan saya di Rosa Galeri Rajut. Semoga apa yang menjadi obrolan kita ini bermanfaat untuk perajut dan banyak orang lainnya. Banyak manfaatnya dari obrolan kita ini. Terima kasih sudah mau join dengan saya. Oke, sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi. Kapan-kapan mau ya diajak collab lagi. Iya. Okay. Amin, boleh. Bye. Dah.